Pada tahun 1994, seorang pria menghilang tanpa jejak setelah mengklaim telah membangun mesin waktu di garasinya sendiri. Tidak ada mayat, tidak ada bukti kriminal, tidak ada petunjuk sama sekali. Tapi yang lebih mengerikan, 29 tahun kemudian, dia muncul kembali, hidup, tidak menua, dan membawa cerita yang seharusnya mustahil terjadi. Semua ini dimulai dari seorang pria biasa. Namanya tidak pernah benar-benar dipublikasikan secara luas, tapi beberapa laporan menyebut dia adalah seorang insinyur yang sangat tertutup. Dia tinggal sendiri, jarang berinteraksi dengan tetangga, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam garasi. Tetangganya mulai curiga ketika mereka sering mendengar suara aneh di malam hari. Dengungan listrik, ledakan kecil, bahkan cahaya terang yang keluar dari celah pintu garasi. Tapi setiap kali ditanya, pria itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku hampir selesai." Selesai apa? Tidak ada yang tahu. Menurut laporan yang beredar di forum misteri dan beberapa artikel lama, pria ini terobsesi dengan teori waktu. Dia membaca karya-karya ilmuwan seperti Albert Einstein tentang relativitas waktu, bahkan mencoba mereplikasi eksperimen skala kecil yang berhubungan dengan energi dan ruang. Sumber seperti jurnal Popular Science menyebut bahwa perjalanan waktu secara teori memang mungkin, tapi membutuhkan energi sebesar lubang hitam. Jadi, ide bahwa seseorang bisa membangunnya di garasi terdengar gila. Lalu suatu malam, semuanya berubah. Tetangga melaporkan suara ledakan keras. Lampu di seluruh blok padam selama beberapa detik. Dan saat listrik kembali, garasi itu terbuka. Kosong. Pria itu hilang. Tidak ada tanda perkelahian. Tidak ada darah. Tidak ada barang yang hilang kecuali dia sendiri. Polisi datang. Investigasi dilakukan. Tapi kasus itu akhirnya ditutup sebagai orang hilang tanpa bukti. Dan disitulah misteri ini seharusnya berakhir. Tapi tidak. Karena hampir 3 dekade kemudian, sesuatu terjadi yang membuat semua orang mempertanyakan realita itu sendiri. Kalau seseorang yang kamu kenal tiba-tiba menghilang tanpa jejak seperti ini, menurutmu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia kabur, diculik, atau sesuatu yang jauh lebih aneh? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Aku baca semuanya. Setelah pria itu menghilang, rumahnya dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Tidak ada keluarga yang datang. Tidak ada yang mengklaim kepemilikan. Seolah-olah dia benar-benar sendirian di dunia ini. Namun, sekitar 6 bulan setelah kejadian itu, seorang jurnalis independen mencoba menyelidiki lebih dalam. Dia berhasil mendapatkan akses ke rumah tersebut, dan apa yang dia temukan di dalam garasi jauh dari kata normal. Dindingnya dipenuhi coretan, rumus fisika, diagram aneh, sketsa lingkaran besar dengan simbol yang tidak biasa. Di tengah ruangan, ada rangka logam berbentuk seperti cincin besar, sebagian hangus, sebagian meleleh, seperti pernah terkena panas ekstrim. Ini bukan proyek biasa. Beberapa catatan yang ditemukan di lokasi itu kemudian dipublikasikan secara anonim di internet. Dalam catatan tersebut, pria itu menulis tentang melipat waktu, bukan sekadar berpindah di dalamnya. Konsep ini sebenarnya pernah dibahas dalam teori fisika modern, seperti dalam penelitian tentang wormhole atau jembatan ruang waktu. Menurut teori relativitas dari Albert Einstein, waktu tidaklah tetap. Ia bisa melambat, bahkan melengkung, tergantung pada gravitasi dan kecepatan. Tapi sekali lagi, untuk memanipulasi itu, dibutuhkan energi yang hampir tidak mungkin dihasilkan manusia. Lalu bagaimana pria ini bisa melakukannya? Di salah satu halaman catatan, terdapat kalimat yang membuat banyak orang merinding. Aku tidak akan pergi ke masa depan, aku akan melompat keluar dari waktu itu sendiri. Kalimat itu menjadi pusat perdebatan. Apakah dia benar-benar memahami sesuatu yang belum diketahui dunia? Atau dia hanya seorang jenius yang kehilangan akal sehatnya? Beberapa ahli yang sempat melihat foto-foto tersebut menyatakan bahwa sebagian rumusnya memang nyata. Bahkan ada yang mengakui bahwa konsep yang dia tulis terlalu kompleks untuk orang biasa. Namun yang paling aneh adalah satu hal. Tidak ada sumber energi yang ditemukan di lokasi. Tidak ada generator besar. Tidak ada perangkat yang bisa menghasilkan daya sebesar itu.
Dan itu membuat semuanya semakin tidak masuk akal. Apa yang akan kamu dengar selanjutnya mengubah segalanya. Tapi sebelum itu, kalau kamu baru di sini, subscribe sekarang. Karena kami membahas cerita-cerita yang terlalu ditakuti media mainstream untuk diungkap. Tekan subscribe. Jangan sampai ketinggalan apa yang akan datang. Karena jika eksperimen itu gagal, seharusnya dia mati. Tapi jika berhasil, maka dia tidak benar-benar hilang. Dia hanya pergi ke tempat yang tidak bisa kita pahami. Dan 29 tahun kemudian, seseorang muncul dengan jawaban yang tidak pernah diharapkan siapapun. Selama hampir 3 dekade, tidak ada perkembangan berarti. Kasus ini perlahan dilupakan. Dunia terus berjalan. Teknologi berkembang. Internet menguasai segalanya. Generasi baru lahir tanpa pernah mendengar cerita tentang pria misterius ini. Rumahnya sudah lama ditinggalkan. Garasinya membusuk. Catatan-catatan yang pernah ditemukan dianggap hanya bagian dari kisah urban legend. Banyak yang mulai percaya, semua ini hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu beberapa orang. Usia. Jika pria itu benar-benar masih hidup, dia seharusnya sudah menua. Rambut memutih. Tubuh melemah. Waktu tidak pernah berhenti untuk siapapun, atau setidaknya, itulah yang kita percaya. Sampai suatu hari, segalanya berubah. Tahun 2023, sebuah laporan masuk ke kantor polisi di sebuah kota kecil. Seorang pria ditemukan kebingungan di pinggir jalan. Tidak membawa identitas. Tidak punya ponsel. Pakaiannya aneh. Terlihat seperti gaya lama, seperti dari puluhan tahun lalu. Awalnya, ini terlihat seperti kasus orang hilang biasa. Tapi saat dia mulai berbicara, semua orang di ruangan itu terdiam. Dia menyebut tahun 1994 sebagai kemarin. Dia tidak mengenali teknologi modern. Tidak tahu apa itu smartphone. Tidak paham bagaimana mobil sekarang bekerja. Bahkan dia terlihat takut saat melihat layar digital. Dan yang paling mengejutkan, wajahnya tidak berubah. Polisi kemudian melakukan pencocokan data lama. Dan hasilnya membuat bulu kuduk merinding. Wajah pria itu identik dengan foto orang yang hilang 29 tahun lalu. Tanpa perbedaan usia. Tanpa tanda penuhan. Seolah-olah waktu benar-benar tidak menyentuhnya. Beberapa ahli mencoba menjelaskan ini dengan logika. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin dia anak atau kerabat yang mirip. Tapi tes DNA yang dilakukan kemudian, menurut laporan yang bocor, menunjukkan kecocokan yang hampir sempurna. Ini bukan orang lain. Ini dia. Pria yang menghilang itu telah kembali. Namun justru disinilah misteri menjadi lebih gelap. Karena saat ditanya apa yang terjadi, jawabannya jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan siapapun. Dia tidak mengatakan bahwa dia berada di masa depan. Tidak juga di masa lalu. Dia mengatakan sesuatu yang jauh lebih sulit dipercaya. Aku tidak pergi kemanapun, tapi aku tidak berada di sini. Kalimat itu membingungkan para penyelidik. Apa maksudnya? Dimensi lain? Ruang kosong di luar waktu? Atau hanya pikiran yang rusak setelah trauma ekstrim? Tapi semakin lama dia berbicara, semakin jelas bahwa dia benar-benar percaya dengan apa yang dia alami. Dan detail yang dia berikan terlalu spesifik untuk dianggap sebagai halusinasi. Setelah identitasnya dipastikan, pria itu langsung menjadi pusat perhatian. Bukan hanya polisi, tapi juga ilmuwan, peneliti, bahkan pihak-pihak yang tidak pernah disebutkan secara resmi. Dia dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan. Wawancara dilakukan berulang kali. Setiap kata yang keluar dari mulutnya direkam, dianalisis, dan dipelajari. Dan semakin dalam mereka menggali, semakin aneh ceritanya. Pria itu bersikeras bahwa dia tidak merasa pergi selama 29 tahun. Baginya, semuanya terjadi dalam hitungan jam. Dia mengingat menyalakan mesin itu. Cahaya yang sangat terang. Suara seperti logam bergetar. Lalu, sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang tidak punya waktu. Dia mengatakan bahwa dia masih bisa berpikir. Masih sadar. Tapi tidak ada ruang. Tidak ada arah. Tidak ada tubuh. Seolah-olah dia hanya kesadaran yang melayang di dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia.
Beberapa ilmuwan mencoba mengaitkan ini dengan teori quantum Fode, kondisi di mana partikel bisa berada di luar ruang dan waktu dalam skala sangat kecil. Tapi sekali lagi, ini hanya teori, dan belum pernah terjadi pada manusia. Yang membuat semuanya semakin sulit dipercaya adalah detail kecil yang dia ingat. Dia menggambarkan pola suara yang berulang, seperti ritme, seperti kode. Dan ketika rekaman suaranya dianalisis menggunakan perangkat modern, beberapa peneliti mengklaim bahwa pola tersebut memiliki struktur matematis. Bukan acak. Seolah-olah ada sesuatu di tempat itu. Sesuatu yang tidak kita pahami. Atau mungkin sesuatu yang memperhatikannya. Coba pikirkan sebentar. Bagaimana jika kesadaranmu bisa terjebak di tempat tanpa waktu, tanpa tubuh, tanpa arah, hanya sendirian dengan pikiranmu sendiri? Pernahkah hal seperti ini membuatmu mempertanyakan segalanya? Ceritakan di komentar, kamu tidak sendirian dalam hal ini. Namun bagian paling mengganggu bukanlah apa yang dia alami di sana, tapi apa yang dia bawa kembali. Karena menurut beberapa laporan yang bocor, setelah kepulangannya, perangkat elektronik di sekitarnya mulai berperilaku aneh. Gangguan sinyal, data yang berubah sendiri. Bahkan ada rekaman yang tiba-tiba terhapus tanpa sebab. Kebetulan? Atau efek samping dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah kembali? Dan jika itu benar, maka mungkin kita tidak hanya berbicara tentang perjalanan waktu, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Semakin lama pria itu diinterogasi, semakin jelas bahwa cerita ini bukan sekadar tentang hilang lalu kembali. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengganggu. Dalam salah satu sesi wawancara yang bocor ke publik, dia akhirnya menjelaskan apa yang terjadi tepat sebelum semuanya berubah. Dia mengatakan bahwa mesin itu sebenarnya belum sempurna. Ada ketidakstabilan energi, fluktuasi yang tidak bisa dia kendalikan. Tapi dia tetap menyalakannya. Kenapa? Karena menurutnya, dia sudah melihat sesuatu. Beberapa hari sebelum eksperimen, dia mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Mimpi tentang sebuah tempat kosong, tanpa bentuk, tapi ada pola, seperti sinyal yang memanggilnya. Awalnya dia mengabaikannya, tapi mimpi itu semakin intens, semakin nyata, sampai suatu malam, dia mengaku terbangun dan melihat diagram baru di mejanya. Diagram yang tidak dia ingat pernah menggambar. Dan anehnya, diagram itu menyempurnakan mesinnya. Ini bagian yang membuat banyak orang merinding. Karena jika itu benar, berarti ide tentang mesin waktu itu bukan sepenuhnya miliknya. Dalam pengakuannya, dia mengatakan sesuatu yang sangat mengganggu. Aku pikir aku yang mencoba pergi, tapi sekarang aku yakin aku dipanggil. Dipanggil oleh siapa? Itulah pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Beberapa teori mulai bermunculan. Ada yang percaya ini adalah bentuk kecerdasan non-manusia. Ada yang mengaitkannya dengan fenomena dimensi lain. Bahkan ada yang menyebut kemungkinan adanya entitas yang hidup di luar konsep waktu seperti yang kita kenal. Dan disinilah semuanya menjadi semakin berbahaya. Karena pria itu juga mengatakan bahwa saat dia berada di tempat itu, dia tidak benar-benar sendirian. Awalnya, hanya kesunyian. Lalu perlahan, ada sesuatu. Bukan bentak, bukan suara, tapi kehadiran. Sesuatu yang dia tidak bisa lihat, tapi bisa merasakan. Dan semakin lama dia berada di sana, semakin dekat hal itu. Beberapa peneliti yang mempelajari kasus ini mulai mengkhawatirkan satu hal. Bagaimana jika mesin itu bukan sekadar alat, tapi semacam pintu? Dan bagaimana jika pintu itu terbuka dua arah? Karena sejak pria itu kembali, gangguan aneh tidak hanya terjadi pada perangkat elektronik. Beberapa orang yang berinteraksi langsung dengannya melaporkan mimpi yang sama. Tempat kosong, pola berulang, dan perasaan sedang diperhatikan. Ini bukan lagi tentang sains biasa. Ini bukan lagi tentang teori. Ini tentang sesuatu yang mungkin tidak seharusnya kita sentuh sejak awal. Dan jika semua ini benar, maka mungkin pria itu bukan satu-satunya yang kembali. Atau lebih buruk, mungkin ada sesuatu yang ikut kembali bersamanya. Pada titik ini, kita dihadapkan pada dua kemungkinan. Yang pertama,
Semua ini hanyalah kebetulan yang dirangkai menjadi cerita yang terlalu dilebih-lebihkan. Seorang pria dengan gangguan mental, catatan aneh, lalu kemunculan seseorang yang mirip, dan internet melakukan sisanya. Tapi kemungkinan kedua, jauh lebih mengganggu. Karena jika kita menggabungkan semua potongan cerita ini, catatan ilmiah yang terlalu kompleks untuk orang biasa, hilangnya tanpa jejak, kemunculan kembali tanpa penuaan, hingga pengakuan tentang tempat tanpa waktu, semuanya mulai membentuk pola. Pola yang sulit diabaikan. Dalam dunia sains, memang ada konsep bahwa waktu bukan sesuatu yang mutlak. Penelitian tentang relativitas menunjukkan bahwa waktu bisa melambat dalam kondisi ekstrim. Bahkan beberapa fisikawan modern membahas kemungkinan adanya dimensi tambahan yang belum kita pahami sepenuhnya. Sumber seperti Jurnal Fisika Teoretis dan penelitian tentang quantum mechanics menyebut bahwa realitas mungkin jauh lebih kompleks dari yang kita lihat sehari-hari. Tapi tetap saja, tidak ada satupun bukti resmi bahwa manusia pernah benar-benar keluar dari waktu. Jadi, di mana posisi cerita ini? Beberapa pihak percaya bahwa kasus ini sengaja ditutup. Bahwa ada lembaga tertentu yang mengambil alih begitu pria itu ditemukan. Bahwa informasi yang bocor hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang sebenarnya jauh lebih besar. Dan kalau itu benar, maka mungkin kita tidak pernah benar-benar diberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ada satu detail terakhir yang membuat semuanya semakin sulit untuk diabaikan. Menurut laporan tidak resmi, sebelum pria itu dipindahkan ke lokasi rahasia, dia sempat mengatakan satu kalimat kepada petugas yang menjaganya. Kalimat itu sederhana, pendek, tapi cukup untuk membuat siapapun merinding. Waktu tidak berjalan lurus, dan kita tidak sendirian di dalamnya. Sekarang, coba pikirkan. Jika waktu bukan garis lurus, maka masa lalu, sekarang, dan masa depan mungkin tidak benar-benar terpisah. Dan jika ada sesuatu yang bisa bergerak di antaranya, maka kita mungkin tidak pernah benar-benar aman. Bukan dari masa depan, bukan dari masa lalu, tapi dari sesuatu yang selalu ada di antara keduanya. Cerita ini mungkin terdengar seperti fiksi, tapi banyak detailnya yang terhubung dengan teori nyata, dan justru itu yang membuatnya semakin mengganggu. Karena batas antara sains dan misteri tidak selalu sejelas yang kita kira. Sekarang kamu sudah tahu kisah pria yang menghilang setelah membangun mesin waktu dan kembali 29 tahun kemudian tanpa penuaan. Tapi ini yang masih belum diketahui kebanyakan orang, ada eksperimen rahasia lain yang diklaim berhasil membuka pintu ke dimensi berbeda, dan hasilnya jauh lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Aku sudah membuat video itu. Ada di layarmu sekarang. Tonton selanjutnya. Karena setelah kamu menontonnya, kamu tidak akan pernah melihat waktu dengan cara yang sama lagi.